naik. Masuk ya. Salah, Ge. Kuncinya bener, Ge. Kunci dari mana sih, Dek? Biar sayanya fokus ini ngerjain tugas yang enak ya lagunya, Ge. Ya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Udah. Sampai nggak fokus ngerjain tugasnya ini. Yuk kita mulai. Kita buka acara ini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adi Suherman Dan saya Dedi Gaming on the road. Namanya keren sekali, Iya, Gambler. Gambler. Pokoknya untuk teman-teman kita semua jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya untuk teman-teman semuanya ya. Tadi saya ngerjain tugas, denger Mas Ram nyanyi itu, kok saya nggak fokus gitu loh. Nggak fokus, pikiran saya kok sampai keinget teman saya yang sering traveling, sering naik gunung. Dia itu salah satu orang gudang lelang. Mungkin satu-satunya orang gudang dari lelang kampung kita ya? Iya, dari gudang lelang ini yang pernah naik ke puncak Mahameru. Udah beberapa gunung dia jelajahi, Mas. Wah, mantep bener tuh anak itu dan ya. Mas Ram tadi kan nyanyiin lagu naik Puncak gunung ya. Iya. Pasti ada hasrat dari Mas Dedi pengen naik gunung Iya, juga, saya kan? pengen bener kayak orang-orang tuh badan naik itu udah nyampe atas hilang. Maksudnya gantiin ya. Maksudnya saking atasnya gitu seneng lihat Ketutupan awan Iya. bilangnya. Biar kita ini tahu apa aja sih persiapan-persiapannya. Apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum mendaki gunung. Iya. Oke? Ya. Kita panggilkan yaitu Mas Basit. Akhirnya kita nyampe puncak tertinggi Pulau Jawa, Mahameru. Oh, ini dia kami Basit. Apa kabar Kak Basit? Baik kabarnya. Mantap sekali Kak Basit. Gue cepet dulu berat. Oh iya, dia bantuin deh, kasih deh. Udah, jangan biarin, dia orang gunung pasti kuat dia. Terus sebenarnya dia orang gunung apa TNI sih? Ya, Terjun payung. Nanya-nanya dulu ke Mas Basit. Mas Basit ini udah jelajah gunung mana aja sih Mas Basit? Udah berapa gunung yang dijelajahi? Yang pernah yang pengalaman di itunya. Gunung sih untuk di Lampung baru 2, Tanggamus sama Raja Basa. Untuk yang di Jawa itu Cermai, Slamet, Prau, sama Semeru. 4 yang di Jawa. Oh, baru 6. Kayaknya sih. Jadi setelah kami tahu pengalaman Mas Basit udah mendaki 6 gunung, ya Mas Basit ya. Itu gunung yang terbesar yang pernah Mas Basit daki itu gunung mana sih yang Paling tertinggi. medannya paling sulit? Kalau paling sulit sih sebenarnya kalau rata-rata kalau di Jawa udah enak lah, udah landai jalannya. Cuma paling ekstrim yang dirasakan ya paling di Semeru itu. Semeru. Dari base camp terakhir Kalimati ke puncak Semerunya itu yang nyawa sih taruhannya di situ soalnya. Itu berapa ribu kaki itu dari dasar? 3006 mdpl sekian Semeru. Masya Allah. 3000. Jadi dinginnya itu ya kayak di kulkas lah ibaratnya. Wah, dinginnya. Gimana, Mas? 3 di bawah. Kalau saya naik pun pasti beku itu ya. Masuk freezer aja gitu dia langsung pilek. Tapi enaknya naik gunung itu ya. Kalau udah nyampe gunung di hutannya gitu, itu nggak ada suara mesin giling, nggak ada. Lebih suara tosa itu nggak ada. No. Pokoknya adem, hening pokoknya, enak. Oh iya bener. Tips mendaki itu persiapannya apa aja sih Mas Basit? Kalau persiapan sih sebenarnya harus benar-benar dipersiapkan, nggak asal kita daki aja. Jadi 2 minggu sebelum kita mendaki misal ke gunung A, kita ya harus siapin satu fisik,
Yaitu lu harus apa ya latihan fisik lah biar istilahnya di tengah jalan nggak ada, karena kalau misalnya kita sakit keseleo atau apa yang merugikan bukan kita sendiri tapi Iya. tim. Oh, Tim iya, ada iya, timnya, jadi istilahnya jangan sampai kita merugikan diri sendiri sama timnya. Yang kedua, kita harus bangun subuh. Kenapa saya bilang harus bangun subuh? Karena mengetes aktivasi suhu kita, belajar Latihan kedinginan ini ya. ya, Karena kalau pernapasan. subuh itu harus mandi itu karena biar udah nggak kaget Dengan cuaca alam. dingin. Itu kan Jadi- dia bener mandi pagi-pagi itu. Jadi kalau misalnya mandi itu ya harus 4:30. Saya waktu ke Semeru itu ya hampir 2 minggu itu bangun pagi terus sama latihan fisik udah sana. Oh, itu tas berapa kilo? Sekitar 30 kiloan ada, tergantung Lumayan deh itu deh. gunung mana yang mau kita tuju. Luar biasa. Coba Mas, ini Mas. Itu untuk amatir juga persiapannya sama Mas Basit. Ya enggak, amatir sama profesional sebenarnya harus sama semua karena di gunung bukan tempat main. Karena itu Trekking pole. Trekking Atau kalau bahasa pole. Inggris saya kagak ngerti. trekking pole. Ini tenda. Ini tenda. Oh ini kalau di Golon Mandiri masih ruling. Ini tempat wadah-wadah telur. Wadah-wadah telur maksudnya? Ya buat ini ya logistiknya. Oh, Telur, kebutuhan logistik kompor, kita. gas. Ya perbekalan semua lah. Ini untuk diri pribadi atau untuk tim? Tim. Jadi istilahnya gini, misalnya nanti kan dibagi tim. Misalnya gua bagian logistik, lo harus beli misalnya telur, mie, kangkung, beras itu masukin dalam semua. Nanti bagian tenda ada lagi timnya. Jadi ada beberapa tim dibagi tugasnya. Ini Terus apa spring lagi? bag Spring buat bag. Ini yang pengangat tubuh. sarung tinju itu. Buat Yang kalau pengangat- apa itu? Ini buat ngangetin tubuh aja ini. Dalam perjalanan atau ketika Enggak, sudah ketika sampai di atas? di atas puncak, baik di tempat yang mau kita tidur itulah. Oh iya iya. Buat kopi, minum. Hmm. Ini thermal. Mm-mm. Ini fungsinya Lengkap buat ya, ini ya. ini fungsinya buat ini misalnya kita kedinginan di gunung pakai ini. Tuh Ini guys, ngangetin badan. sedang ngopi guys. Namanya ini thermal tadi. ya? Thermal. Luar biasa memang ya. Masih banyak Jadi, lagi. Oh dengan persiapan segini banyaknya uang pun harus memadai Mas Basit ya. Ya, sebenarnya setiap hobi itu punya kelas-kelas sendiri. Persiapannya matang dan biayanya juga kayaknya cukup mahal ini Mas. Iya kalau saya ikut gabung bisa nggak mas itu mas? Saya Ya gabung pengen mah. juga, ini saya Ketemunya pernah di komunitas ini. aja. Sendiri aja itu Mas. Sendiri dari. Oh jadi benar kata orang-orang bahwa Mas Basit ini adalah sebatang kara. Sebatang simpul. Itu ketika kita di atas pastikan ya bating-batingnya terjadi sesuatu misalkan Nah. teman Iya, kita ada yang merasa kedinginan. Apa namanya Kak Basit? Ipo. Hipo ya. Iya, Hipo hipotermia. sih. Hipotermia ya Mas. Ya kalau misalnya udah ada dua versi sih, kalau misalnya kita mah ada yang bilang itu kesurupan, ada yang bilang hipo. Ya itu makanya kita punya tim bahwa istilahnya puncak itu kita mendaki gunung, puncak bukan tujuan air. Tujuan airnya kita ya pulang lagi ke rumah. Iya betul ya. Tujuan airnya. Cuman Oh, kita kayak- puncak itu sebagai bonus lah. Untuk pertolongan pertama ketika teman kita kena hipo itu apa Mas? Nah ini termo. Salah satu pasangin ini dia kalau misalnya dibuka dia lebar 3 meter. Ya ibarat kalau bahasa kita dikemulin lah. Kemulin. Terus godok bahasa Indonesia apa sih? Rebus. Iya. Rebus air. Tapi ya rebus air nanti dikasih ke mana? Wadah air itulah. Kita taruh di selangkang-selangkang ini biar dia anget, itu yang pertama. Anget. Kalau perlu ya kita peluk. Mm-mm, Jadi biar suhu tubuh kita bisa nyatu lah istilahnya. mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita langsung cepet-cepet turun. Kalau misalnya udah kena hipo harus cepet-cepet turun. Terus dijaga, nggak boleh sampai tidur lah ibaratnya. Karena Saling menjaga semua. karena itu. kalau misalnya udah tidur udah terlalu dingin itu dia wah nggak tahu udah. Soalnya saya juga pernah ngalamin bahwa istilahnya kalau misalnya dingin banget itu harus melek. Kalau perlu ditampar. Kok ditampar mas? Ya, karena waktu gua naik itu sekitar dari jam 12 malam sampai pagi itu ke Semeru. Itu awan dinginnya gila-gilaan itu. Sampai 5 rangkap. Baju, Ya, jaket. Iya, jaket, baju 5 rangkap itu masih tembus dinginnya. Jadi kalau kita bengong takut kena hipo. Makanya waktu itu saya pernah ditampar.
Jadi sebagai biar lu jangan ngelamun selama Iya. pendakian. Tapi nggak marah itu. Ya enggak lah. Ya lumayan sih Pakar aku Mas. Mas Basit itu pernah ketemu kayak makhluk apa itu di situ kan namanya? Kalau makhluk sih pasti ada di tempat-tempat seperti itu, banyak. Apalagi waktu pendakian, terutama waktu di Semeru dari Rono Kumbono sampai atas itu teman-teman banyak yang terutama ada teman dari Bandar Lampung, cewek satu-satunya namanya Mbak Amel. Dia tidur itu mendengar gamelan. Waduh. Ya untungnya saya matanya min, jadi ngelihat sesuatu itu Kecuali ngelihat saya. Jadi ini Kak Basit, ini di luar daripada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Basit ya. Saya mau nanya, kemarin-kemarin sedang viral pendaki tersesat Kak Basit. Dan dia itu dituntun oleh burung jalak. ya saya lihat. Gimana tanggapan Kak Basit Ya mengenai hal itu? kalau di sana itu di Gunung Lawu kalau nggak salah. Endemik burung di sana emang jalak. Terus Burung jalak. iya jalak di sana juga banyak. Di Semeru juga ada. Semeru, terus gunung mana lagi tuh? Dia ada kayak semacam kayak anjing. Dia bisa nuntunin yang tersesat. Itu emang ada banyak. Gitu. Maksudnya dia yang nyelamatin. Iya, itu hewan-hewan dia itu. yang nuntun lah, ibaratnya kalau misalnya lagi tersesat di gunung atau di hutan pasti ada jalan keluarnya, asal kita sopan terus jaga Iya. jaga yang kata-kata sering aja. Kebanyakan orang yang hilang atau apa itu karena kesombongan dia. Kesombongan, kayak ngucapin perkataan sesuatu itu ya, harus hati-hati melawan. dijaga itu ya. Karena satunya itu gunung itu bukan untuk gegayaan, untuk apa. Saya bukan pendaki sebenarnya. Saya penikmat alam aja. Penikmat aja, jadi istilahnya 2014 gue sendirian dari Jakarta, Surabaya, Bromo, Malang, Bandung, balik. 2014 lah saya pas pertama kali di Bromo itu ngeliat Gunung Semeru dari jauh. Nah itu gunung apa? Tinggi banget lah. Dan mati suatu saat gue akan ke sana. Ya alhamdulillah udah kesampaian, udah sampai puncak. Tapi saya ngeliat Kak Basit ini, Mantep ini. saya ngeliat Kak Basit ini bukan kayak pendaki loh Mas. Kayak apa nih? Kayak pesulap. Acan. Ini buat anak pemuda sini, siapa yang bisa naik Gunung Semeru? Oh, yang tantangannya. Tantangan nih. Oh, iya nih. Ya, pokoknya Tantangannya. Gudang Lelang, Kangkung, sampai Semeru, apa dari Arnas, dari PPI, saudara-saudara kita, siapapun yang udah pernah naik Semeru, gua kasih kamera satu dah. Oh, Kamera apa Kak Basit? Kamera gua tuh yang apa? Nikon D5000 itulah. pemirsa. Jadi pemirsa, Oh. untuk teman-teman semuanya dari Gudang Lelang, Kelurahan Kangkung, apa kecamatan ya? Kecamatan Ya, Bumi Waras. kecamatan ya? Kecamatan. Kecamatan Bumi Waras yang berhasil atau yang mampu mendaki Gunung Semeru, silakan kontak Kak Basit, buktikan, kirim foto apa segala macam, akan dikasih kamera. Tanya jawab udah berakhir. Oke Kak Basit, Siap. waktunya kita main game nih Kak Basit. Oke. Kita seru-seruan pokoknya Kak Basit sama Karam nih. Oke, siap. Pokoknya ini seru banget gamenya nih Kak Basit. Ayo. Teman-teman nanti ini game khusus buat si Kak Basit. Iya, Oh. gitu. Dulu itu pas dia naik Mahameru, gua pernah lihat videonya. Itu unik banget menurut gua. Oh yang mana itu Mas? Nah, jadi nanti gini. Siapa yang takut? mirip ke Basit. Kita boleh. Nanti akan dibantu sama temen gue nih, saudara Mamer. Oh, ini nih. Terima kasih sebesar buat Bang Atta. Siap, Udah buat gua. Pokoknya Majid. Makasih Bang Bas, hebat. makasih Bang. Sama-sama. Buat nyokap gua, buat bokap gua. Makasih doanya. Gua harap anak muda Bila juga ada yang bisa kesini. Ini Mahameru. Mahameru. Makasih. Terima kasih bisa beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Salim. Terima kasih Kang Salimnya. Maksudnya untuk nyokap atau bokap ini Mahameru.
Bro. Wah, alhamdulillah udah nyampe untuk anak gua, semoga tahun depan bisa ke sini. Ini tasnya nih. Ya. Thank you. Bu. Makasih ya, Bu. Dan Bu. Makasih. Mantap. Buat anak gue, bapak gue, kakek gue, pokoknya lu orang harus kesini ya, pokoknya. Ini gunung pokoknya. Ambil sip. Itu Kabasit, tim dari kita Kabasit, video ikonik dari Kabasit. Jadi untuk Kabasit, mohon dong dinilai siapa pemenangnya antara kita juga. Pak Tarno, tolong disulap Pak Tarno. Bagus semua ekspresinya. Bingung gue milihnya. Gue pilih si Ade dah ya. Lu sering bener Sama pemenangnya tadi. Ade. Ore. gua udah menjiwai. Untuk kakek gue, jangan lupa. Gelai. Dia lu gelai banget sih. Jadi itulah Kabasit, game dari kita. Mudah-mudahan Kabasit sebagai bintang tamu terhibur Kabasit ya di acara podcast kita ini Kabasit. Sangat terhibur pokoknya. Selanjutnya ada dari Kabasit untuk pemirsa sampaikan. Ya untuk teman-teman khususnya yang wilayah di Gudang Lelang yang masih muda, lo jangan terlalu zona nyaman lah di ruang lingkung di sini. Iya, Punya iya. duit, punya masih muda, lo keluarlah main. Kalau masih Lagi muda tuh ya, pengalaman karena pengalaman Lagi tuh masih paling ya. nom. Masih masih muda, pengalaman itu nomor satu. Dan teman-teman semuanya termotivasi oleh Kabasit ini. Yuk, Ya. kita tutup acara ini Semoga Kabasit. sehat yuk. selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.